Hai Bunda, kembali lagi di acara yang paling keren dan paling seru di Bocah Indonesia. Apalagi kalau bukan di Tanya-Tanya Aja. Dan kalau biasanya kita ngobrolin dengan dokter-dokter di Bocah Indonesia, ada dokter Objin, dokter andrologi. Kali ini beda banget, spesial pakai telur edisinya. Karena kita akan ngobrol-ngobrol dengan dokter Panji selaku CEO dan owner dari Bocah Indonesia. Sekarang gue mau jemput dokter Panji dulu ya. Hai Dokter Panji. Halo, apa kabar dok? Finally ya, setelah beberapa episode Tanya-Tanya Aja bareng dokter-dokter di Bocah Indonesia. Kemarin ada Dokter Cynthia udah, Dokter Gito udah, Dokter Tiara udah, lalu Dokter Stephen udah. Kali ini beda banget dok. Kalau biasanya kita bersama-sama dengan dokter-dokter Objin atau dokter andrologi dari Bocah Indonesia, kali ini kita pengen tahu lebih dalam tentang you sebagai owner, CEO dari Bocah Indonesia. Ready dok? Ini pertanyaannya agak-agak santai, tapi mungkin ada beberapa yang lebih dalam. Okay. Ada juga beberapa yang kayaknya maunya pertanyaan-pertanyaan yang sangat santai banget gitu ya. Dapat kopi nggak saya? Dapat kopi nggak ya? Kayaknya kebalik dok. Harusnya dia kasih air kopi. Nanti kita stop. Oke, nanti kita stop ya kalau ada tempat kopi yang enak. Dok, gimana hari ini kabarnya? Kayaknya baru pertama kali aku jemput Dokter Panji gitu kan, dan meluangkan waktunya untuk tanya-tanya aja. Gimana kabarnya dokter hari ini? Very good. A bit sleepy, saya butuh kopi di jam-jam segini. Tapi very good. Oke. Dok, biasanya dok, aktivitas pagi sebelum ke kantor, sebelum ke Bocah, ngapain aja sih dok? I minum minum air bindi. Bindi itu okra. Apa itu dok? Okra adalah it's a kind of vegetable. Minum air okra dan melakukan yoga. Ini serius atau peres guys? Serius atau peres dok? 100%. 100%. Setiap hari. Bangun Sabtu pagi, Minggu juga. Bangun pagi, minum, terus yoga. Minum air okra. Minum air okra dan yoga. Yoganya berapa lama biasanya dok? 1,5 1 jam 45 menit. Kalau saya yoga udah ngejemplang gitu. Kenapa yoga dok? Kenapa membiasakan diri untuk yoga? Padahal olahraga yang lain banyak gitu. Why you choose yoga? Pernapasan is very important untuk menjaga stres, menjaga pola pikir. Dan menurut saya the best exercise untuk latih pernapasan kita dan tubuh kita adalah yoga. Adalah dengan yoga. Yeah, because breathing is truly the key untuk menjaga kestabilan emosi dan keseimbangan tubuh juga ya. It truly helps your mind, body, and soul. Mind, body, and soul. Jadi setelah melakukan yoga, harapannya jadi lebih fresh. Di kantor juga jadi nggak tegang gitu nggak sih? Much Kecuali yang dihadapin aku ya dok, ya tegang nggak sih dok? Overall you become a much better person. Iya. Nah kalau setelah yoga ini di rumah biasanya selain berolahraga yoga, ada aktivitas lain nggak sih dok di pagi hari sebelum akhirnya cepet langsung ke kerja. I eat a couple of nuts, macadamia, pecans, pistachio, my favorite three, and langsung cepet ke kantor. Itu selalu harus ada nuts. Jadi diawali dengan hal-hal yang sehat dan alami ini ya. And I try to spend some time with family. Sebentar 10-15 menit. Kalau ngomongin family sih dok ya, di rumah ada siapa aja sih dok? Ada ayah, ada ibu. Oh, ini masih tinggal dengan orang tua? Iya, bertiga kita. Wow. Ini kalau kita ngomongin bertiga, berarti sebenarnya di keluarga dokter tuh dokter anak tunggal ya dok ya? Anak tunggal, yes. Iya, so I'm the only child and mereka mendapatkan saya setelah 12 tahun. Nah, ini yang pengen aku kulik lagi dari sebenarnya. Jadi, kenapa awal mula Dokter Panji terfikir dok membuat Bocah Indonesia gitu? Sebetulnya idenya bukan langsung untuk membangun suatu center fertilitas ya. When I became a dokter umum, it was never in my mind. Cuman selalu somehow always at the back of my mind, di belakang pikiran saya itu selalu ada pemikiran ke arah infertilitas karena what happened to my parents. Dan saya selalu merasa bahwa
apa yang saya lihat dengan penanganan infertilitas di luar dan penanganan infertilitas di Indonesia itu banyak sekali hal-hal yang bisa dirubah. So I thought there was a lot of scope for improvement. Jadi kepikirnya itu di sekitar tahun 2016-2017 sebelum saya balik tahun 2017 akhir gitu. Jadi nggak begitu lama yang lalu. Dan Bocah Indonesia pertama kami dirikan di Tangerang itu tahun 2019. Yes, berarti selang dikit ya waktunya, nggak terlalu jauh ya dok ya. Always at the back of my mind, but tidak pernah saya fokuskan gitu. Nah ini tadi aku juga sempat mendengar berita bahwa katanya memang munculnya ide untuk membuat suatu fertilitas ini juga karena Dr. Panji sebelumnya ada histori infertilitas juga di orang tua ya dok ya. Betul. I realize bahwa memang it's not easy for couples to go through infertility. Dampak mental, sosial, financial, it's a heavy load on the family. And saya melihat kenapa tidak jika kita bisa mendirikan suatu perusahaan yang bisa membantu dan kita bisa like us what is happening in Bocarena, segitu banyak anak-anak muda yang lagi berkarya. We create an ecosystem that is positive and impactful. Wow, ini penting banget ya. Ternyata memberikan harapan juga untuk para ayah dan bunda juga yang mungkin memiliki historical yang cukup panjang ya. Banyak sekali pasien-pasien kita sudah bertahun-tahun ya dok ya. Akhirnya bisa berhasil juga dibantu oleh Bocah Indonesia. Spreading positivity. Yes, spreading positivity itu yang kita bawa terus juga, bukan hanya ke pasien tapi juga dari sisi lingkungan kerja juga ya dok ya. Gitu. Betul. Kenapa ngeliatnya begitu sih dok? Aduh. Nah, dok, kalau kita ngomongin juga tentang keluarga, kan tadi dokter bilang tinggal dengan orang tua, dengan keluarga. Seberapa dekat sih Dr. Panji dengan hubungan dengan keluarga, dengan mama, dengan papa gitu dok? By God's grace, alhamdulillah dekat sekali. Hubungannya we are very close and like I really love and respect them. Wow, sampai sekarang kan biasanya kalau orang udah mulai gak dewasa, biasanya suka jaga-jaga jarak sama orang tua nggak sih dok? Jarak selalu from time to time pasti ada, especially because of work. Because especially karena kerjaan saya, I rarely get to spend time. Sangat jarang bisa ada waktu dengan keluarga juga. Weekends juga you tahu sendiri. Sometimes my schedule is always at work, at the office, di luar office. Sangat jarang sekarang justru waktunya untuk spend time with family. So jarak pasti ada aja. Tapi kan we need to do what we need to do. Yes, dan tetap bisa menyeimbangkan antara karir, pekerjaan dan juga keluarga ya dok. Even though spend time-nya sedikit, tapi as long as it is quality sedikit, time, tapi pasti ada gitu ya. Tetap diluangkan waktunya. Dok, kalau kita ngomongin tentang tokoh inspiratif dok, ada nggak sih dok tokoh inspiratif bagi Dr. Panji sebagai panutan gitu sampai sekarang? Banyak di kehidupan saya sehari-hari. At work, paman saya jadi tokoh panutan saya. Apa yang membuat beliau ini menjadi tokoh panutan Dr. Panji dok? His wisdom. Gitu, the ability to take quick decisions and correct decisions. Sometimes kalau kita ambil keputusan yang cepat, maybe keputusan itu bisa jadi salah. But the art is taking quick decisions tapi correct decisions. Because we're dealing with a company yang bergerak di healthcare, and healthcare means patients, and patient safety, and the care for them is super important in our minds. You know that at Bocah we prioritize benar-benar pasien. Jadi keputusan yang kita ambil itu kita berpikir nggak bisa pikir berlarut-larut dan lama. We have to take fast decisions and hope that it is correct. Ini menarik banget ya. Kalau selain paman dokter, mungkin ada tokoh-tokoh besar di dunia atau mungkin tokoh-tokoh apa yang mungkin Dr. Panji juga kayak ini menginspiratif banget gitu. Robert Greene, Simon Sinek, Michael Porter. Saya nggak tahu dong. Jadi mohon maaf nggak bisa berkomentar ya. Mohon maaf. Nanti kita bisa masukin linknya. Baik. Nanti bisa dimunculkan muka-muka mereka. Ting. In fact, a lot of them have written very important books or very important articles. Nanti I can tell you kita bisa cantumkan di link in bio. Ya, LinkedIn ya mainannya ya. Dok, kalau itu kebetulan karena dirimu ngencolek dengan LinkedIn, apakah Dr. Panji juga aktif dengan bersosial media dok? Apalagi sekarang kan zero. Ada Instagram, ada YouTube, ada TikTok. Sebetulnya harus ada somebody to help me to manage it. Tapi Denny nggak pernah mau untuk membantu.
Jangan ya. But it's true. There are a lot of ideas that I feel I can put out that may be interesting for a lot of people. Our trials and tribulations, our strengths and weaknesses, yang maybe bisa jadi inspiratory stories for a lot of people, inspiring stories for a lot of people. So, yeah, maybe perhaps nanti ya di sini mungkin bisa diaktifkan kembali, ya kan. Tapi aku udah ngomong begitu udah bertahun-tahun. tidak memiliki pun bukan berarti nggak update sama sekali dong, Dok ya. Pasti sedikit-sedikit tahu, karena Bocah Indonesia juga aktif banget kan, Dok, di Instagram, di TikTok, dan juga di YouTube kita. Jadi aku juga pengen ngingetin buat Ayah Bunda dan siapa aja yang nonton di channel ini, jangan lupa untuk tinggalkan like, komen, dan juga subscribe-nya, karena Bocah Indonesia sudah 100.000 subscriber. Jadi jangan sampai ketinggalan video-video tayangan-tayangan Bocah Indonesia yang lainnya. Betul. Ya. Nah, Dok, kalau kita ngomongin tentang kembali dengan Bocah Indonesianya sendiri, kenapa dikasih nama Bocah Indonesia? Idenya tuh dari mana? Dan siapa yang memberikan ide kasih nama Bocah Indonesia? Apa itu dari dokter Pansy? Yaudah deh, klinik fertilitas apa ya gitu. Munculnya Bocah Indonesia. Kenapa Bocah Indonesia? We were looking for a name. Ini tahun 2018 kita lagi mencari-cari nama, dan itu random incident di pantry. Ibu saya lagi masak gitu, terus saya lagi duduk di pantry, saya lagi bahas we want to create a company yang bergerak di fertility services, and apa ya nama Indonesia yang bagus, yang gampang diingat, and tentunya different, berbeda. And suddenly out of the blue, ibu saya bilang, kenapa nggak Bocah Indonesia aja ya? So, dan akhirnya, and the name stick. Terus kebetulan ada mbak juga di sebelah ibu, and she was like, Bocah bagus tuh namanya, Bocah bagus. So, itu very random and coincidental. Tapi menurut saya, Bocah is sangat-sangat tepat namanya untuk kita, karena kita merupakan suatu perusahaan yang bergerak dengan cara yang sangat berbeda. You know that. Cocok sekali. Our hiring process, we never differentiate people based on caste, creed, agama, suku, ras. Kita tidak membeda-bedakan lah ya, Dok. Sama sekali tidak. We hire based on merit. And that has truly made Bocah Indonesia menjadi perusahaan yang sangat-sangat diverse, dengan orang-orang yang luar biasa diverse. And that is the true strength of Bocah Indonesia, because bocah itu konotasinya ada nakal gitu. Nakal. Kalau bocah tuh taunya yang lari-lari kemana-mana, yang berisik gitu kan. So we are a fertility center yang membuat suatu gebrakan. We are very clear about our costing, the cost of services to the patient. I mean, we are very clear about what we do di belakang layar, yaitu di laboratorium kami kita berikan semua as detail as possible to the patients. So we are doing a lot of things which are very different, yang sangat-sangat berbeda. Nah itu dia, itu pasti banyak sekali perbedaan juga yang ada di Bocah Indonesia. Nanti kita akan bahas, dan akhirnya muncullah, akhirnya lahirlah si Bocah Indonesia ini. Dan because saya suka namanya, disampaikan Bocah Indonesia, I liked it, langsung kita registrasi untuk namanya. Nama, dan Bocah Indonesia sudah 5 tahun menemani kita semuanya, dan memberikan banyak sekali bantuan kepada ayah dan bunda yang pengen banget memiliki buah hati. Hopefully 18.000 pasangan sudah menjadi pasien di Bocah Indonesia. Tepuk tangan buat Bocah Indonesia. Dan angka kelahiran cukup tinggi juga, ini top banget. Dan aku pengen nge-spill sekarang, tapi nanti aja ya. Karena sebenarnya ini boleh di-spill nggak sih, Dok, bahwa tahun depan itu katanya dengar Bocah Indonesia akan memiliki rumah sakit ibu dan anak. Bukan jadi klinik lagi. Ini sebenarnya simpang siur, mitos atau fakta atau apa nih, Dok? No, kita akan membangun klinik. Oke. Klinik di Jakarta. Oke. Di sana kan sudah ada ya, Dok, ya kliniknya. Oh, akan diperbesar. Akan diperbesar. Ini akan, kalau ada spanduknya itu terbesar di Asia Tenggara. Betul. Betul. Wow. The biggest fertility center. The biggest fertility center di Asia Tenggara, mengalahkan negara-negara tetangga. Jadi buat apa harus jalan-jalan ke negara lain ya kan, spermania? Cukup di Jakarta aja, ya kan, Dok ya. Exactly. Iya, karena secara teknologi dan secara dokter-dokter yang menangani di Bocah Indonesia juga
Aduh, kalau bisa kasih jempol 4 deh. Bener nggak sih, Dok? They are very dedicated. Salah satu hal yang selalu menginspirasi saya dan is their dedication to their patients. Is sungguh sangat luar biasa. The way they dedicate their time and energy demi setiap pasien, replying sampai jam berapapun to the patient as much as they can. It is benar-benar inspiring. Dan saya sudah melihat, I have benchmark to so many negara-negara untuk pelayanan infertilitasnya, dan truly our doctors are sensational. Nah, kalau tadi kita sudah bahas mengenai sedikit spill tentang Bocah Indonesia, sebenarnya kalau mungkin pemirsa, para subscriber Bocah Indonesia YouTube ini pengen tahu sebenarnya apa sih yang menjadi uniknya dari Bocah Indonesia, unique selling point dari Bocah Indonesia sendiri apa sih, Dok, sebenarnya, Dok? The biggest key difference with what we do is the personalization. Gimana caranya kita kasih personal touch to everything. Satu dokter yang menghandle patient dari hulu sampai hilir, personalized appointment. Kita berikan appointment itu bukan hanya memberikan tanggal loh, dan you know that. Kita memberikan slot jam. We personalize it to that extent. Seringkali what happens is in a lot of seringkali yang terjadi di berbagai fasilitas layanan kesehatan, pasien datang harus mengambil tiket lagi kan, tiket nomor antrian. What we do at Bocah, kita nggak memiliki tiket antrian. Oke. What we give is a slot, a time. Jadi mohon datang di waktu tersebut. We personalize it to that extent. Ketika pasiennya datang, apakah kita langsung memberikan program hamil yang kami rasa tepat? Tidak. Selalu kami kaji program hamil apa ya yang sebetulnya tepat untuk pasien ini. Kita menimbang dari kedua belah sisi. Dokter spesialis andrologi untuk suami, dokter spesialis obgyn untuk para istri. Untuk istri. It's very very critical that we do this. Itu differentiation yang luar biasa. We need to make sure bahwa suami dan istri dikaji dengan baik agar program hamilnya itu bisa ditentukan dengan baik dan tepat. Nggak tiba-tiba ujuk-ujuk datang langsung pengen IVF gitu. Betul, enggak ya, Dok, ya? betul. Tidak bisa. Di Bocah Indonesia jangan pernah expect bahwa di hari pertama langsung kami akan membayi tabungkan pasien. Bocah Indonesia tidak membayi tabungkan. Nah, itu penting banget, Dok, ya. Karena banyak sekali mungkin pasien mau datang ke Bocah, takut nanti tiba-tiba aku disuruh langsung IVF, dananya belum ada. Padahal belum tentu itu harus IVF ya, Dok, ya. Belum tentu IVF atau bayi tabung adalah langkah yang tepat untuk pasangan tersebut. Betul. Because kita sama-sama tahu ya, 1 dari 6 pasangan mengalami gangguan infertilitas. Berarti 15% pasangan mengalami infertilitas. Yang membutuhkan IVF dari pasangan-pasangan infertilitas itu hanya 10-15%. Bukan 100% dari pasangan-pasangan infertilitas membutuhkan bayi tabung. Bisa jadi jalan yang lain, siapa tahu setelah datang ke Bocah Indonesia diberikan dulu untuk senggama terjadwal dulu, bisa jadi jadi alami, bisa jadi malah mungkin inseminasi aja. Betul. Why not gitu? Kenapa? Jadi tidak ada lagi ketakutan lagi, keraguan-raguan lagi untuk mulai memeriksakan diri. Nah, itu penting banget. Jangan sampai mau datang ke Bocah, aduh takut nih nanti kalau begini, kalau begitu. Nah, dan dokter-dokter Bocah itu bukan dokter-dokter yang judge banget ya, Dok, ya. Bukan yang, aduh, wah ini nggak bisa nih. Enggak dong tentunya. Selalu ada harapan. Selalu ada harapan. Ini penting banget. Ini memotivasi untuk seluruh para pejuang 2 garis untuk tetap selalu ada harapan. Dan ini kemarin ada berita yang luar biasa nih, Dok, bahwa Bocah Indonesia sudah mendapatkan akreditasi ERTAC. Luar biasa. Tepuk tangan, Dok. Jadi apa nih, Dok, akreditasi ERTAC untuk Bocah Indonesia, dan apa yang menjadikan something yang spesial untuk Bocah Indonesia dengan mendapatkan ERTAC? Jadi Reproductive Committee of Australia, it's an Australian certification whereby klinik kami diaudit penuh dari hulu sampai hilir, diaudit oleh tim dari Australia dan dinilai layak terakreditasi ERTAC karena standarnya sudah sama dengan standar Australia. Oke. Gitu. Luar biasa ya. As long as standarnya sama, baru mereka akan berani memberikan akreditasi tersebut. Menjadi satu poin plus kembali ketika ayah bunda akhirnya memilih program hamilnya di Bocah Indonesia karena sudah terstandarisasi dengan ERTAC. Betul. Wow, which is very difficult to get. Nggak mudah untuk mendapatkan sertifikasi ini karena banyak sekali proses-proses yang harus diaudit dan kami jalankan sekian lama, sekian bertahun-tahun untuk bisa mendapatkannya.
Nah itu, jadi makanya udah jangan ragu-ragu lagi lah ya intinya ya dok ya kalau untuk ke Bocah Indonesia program hamil. About quality, I think keraguan tidak perlu ada. Keraguan harus ada mengenai program hamil apa yang tepat. Itu pasti akan ada di pikiran setiap pasangan. Tapi that's why I always say treat your doctors as your partners. Setiap pasangan yang datang, anggaplah dokter-dokter yang Anda pilih. Yang pasien bocah pilih sebagai partner, ajak mereka diskusi langkah-langkah apa yang tepat sih. They are very very communicative. Semua dokter-dokter kami rata-rata dokter-dokter muda yang gampang diajak bicara. So it's should be very nice. Dan percaya aja dulu dengan dokternya ya. Biasanya suka ada komunikasinya dibangun, bonding juga dengan dokternya. Kadang pasien suka ngeyel dok karena lebih percaya dokter Google. Nah ini yang lebih bahaya karena baca di internet atau mungkin lihat video di TikTok, jadi komunikasi lagi. Bukan berarti Google itu salah ya. Bukan berarti Google salah. Cuman sometimes apa yang kita baca di Google belum tentu bisa diaplikasikan untuk setiap pasangan. Betul. Belum tentu treatment yang ada di sana cocok untuk kita. Betul. Karena setiap pasangan pun berbeda-beda. Bahkan mungkin kasusnya sama pun mungkin penyelesaiannya pun jadi berbeda juga ya dok ya. Bahkan I think it's important for everyone that is gonna see this video to know juga bahwa belum tentu diagnosa yang sudah ditegakkan di tempat lain belum tentu diagnosa itu tepat. Seringkali pasien datang ke kami dengan diagnosa A. Setelah kami periksa ulang ternyata diagnosanya bukan A tapi padahal B. Nah, itu ya, jadi makanya perlu banget untuk dikomunikasikan dengan dokter yang dipilih, yang dipercaya oleh ayah dan bunda ya. Itu komunikasinya. Dokter siapapun itu nggak harus di Bocah Indonesia. Dokter siapapun yang ayah bunda percaya, trust and jalankan proses. Nah, kalau nggak ada trust, aduh jadi timpang gitu ya dari programnya. I think the foundation of any relationship is trust. Adalah kepercayaan. Sama kayak hubungan pacaran, kalau nggak percaya ngapain? Kalau curiga apa-apa minta kok ngapain? Aduh, curhat colongan. Dok, kalau kita ngomongin dengan Bocah Indonesia sendiri pasti erat kaitannya dengan yang namanya teknologi, ya kan? Kita kalau ngomongin kualitas dokter, teknologi pasti sudah tidak dilakukan lagi karena memang Bocah sendiri sudah akreditasi ERTA. Dengan perkembangan teknologi, ada nggak sih dok teknologi terupdate atau mungkin suatu hal yang mungkin bisa diupdate juga nih ke ayah bunda tentang suatu yang dimiliki oleh Bocah Indonesia, dok? A lot of things. Cuman what I will discuss about the technology can be very boring and itu akan panjang. Tapi saya akan menjawab gini deh. Have you heard of the analogi di bahasa Inggris, the man behind the gun? Oke. Gunnya itu mesin-mesin kita, teknologi kita. Teknologi kita sama persis seperti teknologi yang ada di Australia dan di berbagai belahan dunia. All we have top end equipments. However, yang lebih penting daripada equipment tersebut adalah the man behind the gun. Dokter-dokter spesialisnya, embriolog-embriolognya, lab technician-nya, yang bekerja di belakang layar yang menggunakan mesin tersebut. Jika orangnya tidak bisa untuk mengendalikan equipment-nya, apa gunanya? Betul. Apa gunanya kita beli teknologi yang top, yang paling the best? There's not going to be any use. So, in my opinion, the question should be not about just teknologi apa yang Bocah miliki, tapi apa yang kami bisa berikan kepada pasien. Itu adalah yang kita bisa berikan adalah perpaduan antara teknologi dan orang-orang yang sumber daya manusia yang handal. Perpaduan inilah yang Bocah Indonesia bisa berikan and yang kita miliki. Dengan by God's grace, dengan dukungan Tuhan, somehow we have this perpaduan yang langka. Iya, karena ini penting banget ya dok ya, antara teknologi dan juga SDM yang menjalankannya gitu, yang menggunakannya gitu. Jadi kalau misalnya mau teknologi secanggih apapun tapi tenaga yang menjalankan tidak profesional, tidak kompeten di bidangnya, podo wae gitu kan, podo wae gak guna gitu kalau bahasa Jawanya dok, kayak percuma gitu kan lu beli teknologi yang secanggih apapun ya gitu. Jadi makanya dan di Bocah Indonesia juga ini tentunya bukan hanya dari sisi teknologinya tapi juga dari sisi SDM-nya nih untuk para dokter
dokter-dokter kita. Dan dokter-dokter di Bocah Indonesia itu bukan hanya obgyn. Nah, ini baik banget masyarakat yang mungkin kalau namanya program hamil fokusnya hanya ke bundanya terus dokter obgyn terus, bahkan bahkan dok yang lebih agak lucunya adalah bapak-bapaknya pun juga diperiksa di obgyn. Yes. How come? Padahal kita tuh ada yang namanya dokter andrologi. Dan ini salah satu keunikan juga di Bocah Indonesia bahwa program hamilnya itu harus dari dua belah pihak kan dok ya? Betul. Dan dikaji oleh kedua belah pihak because it takes two to tango. Yes. Infertilitas, saya selalu sampaikan ini over and over again. Infertility is a condition yang unik karena melibatkan suami dan istri. Dan sekarang bukan hanya obgyn, andrologi, tapi di Bocah Indonesia juga ada tim embriologi di balik layar ya, biasanya di dalam laboratorium. Dan juga tentunya ada sekarang di Jakarta ada untuk dokter akupunktur juga. Ini untuk penunjang program hamil nih, biasanya untuk para ayah bunda yang ingin menjalankan program hamil ya, diimbangi juga nih selain makanan sehat ya, asupan gizi yang luar biasa gitu, tentunya juga dengan akupunktur nih supaya peredaran darah ini lancar seperti kita jalan tol ya dok ya. Wow, kita sudah 2 segmen nih dok ya, pertanyaan-pertanyaan yang cukup deep, cukup serius. Saatnya kita akan ngomongin satu hal yang lebih santai-santai. Dok udah siap belum sih dengan pertanyaan-pertanyaan yang lucu-lucu, pertanyaan yang santai-santai dok? Nervous, nggak ada kata nervous. Let's go. Oke. Quick question. Ini pertanyaan paling gampang-gampang dan aku pengen Dokter Panji jawabnya juga lebih santai dan singkat pada jelas dan langsung mengena gitu ya dok ya. Oke, pertanyaan pertama, tim bubur diaduk atau bubur yang nggak diaduk? Bubur tidak pernah diaduk. Tidak pernah diaduk. Kenapa tuh dok? Karena terlalu mushy. Iya. Sama. Tos dulu boleh? Tos. Nah, gitu dok. Itu tim duduk. Paling benci kalau diaduk. Karena kayaknya terlalu messy dan gitu ya kan dok ya. Oke, pertanyaan kedua. Kalau dokter diberikan kekuatan super, dokter mau memilih punya kekuatan apa di dunia ini? Bisa mendengarkan thoughts dan pemikiran orang-orang. Serem guys, itu sih serem sih. Jadi dokter bisa tahu di sebelum ketemu, sebelum ngobrol pun mereka udah tahu di isi kepalanya sih, itu serem sih. Itu sih serem sih. Oke, ada nggak sih dok nasihat dari orang tua yang paling diingat dan kayaknya itu penting dan harus diteruskan nanti ke the next generation? Ada di bahasa India, ada pepatah sabamebalo. Artinya? Sabamebalo itu artinya everything happens for a reason. Semua terjadi karena ada alasannya kenapa semua terjadi dan everything happens for the best. Sabamebalo ada balnya, ada everything happens for the best gitu. Jadi semua yang terjadi di kehidupan kita itu pasti ada alasannya. Dan itu yang paling terbaik untuk kita. Mau itu hal buruk, mau itu hal-hal yang membahagiakan, semua itu ada part and parcel in our lives that we have to go through it. Dan kita jangan terlalu happy dengan hal-hal yang happy, jangan terlalu sedih dengan hal-hal yang menyedihkan. Karena semuanya yang terjadi di dunia ini bersifat netral. Kitalah yang memberikan maknanya, yaitu penting banget. Intinya everything happens for the best. Yes, gitu. Everything happens for the best. Jadi kalau kita lagi sedih pun, ya kita menganggap hal itu terjadi karena memang itu lagi membentuk kita untuk suatu hal di kemudian hari. Everything truly happens for the best. Jadi serius ya? Enggak juga. Dok, kalau boleh tahu nih, milih pop atau jazz? Pop. Oke. Salah satu lagu pop yang paling Dokter Panji suka apa tuh dok? Coba dinyanyiin dong, boleh kali ya? Sekali kita carpool ya, boleh dong. Ayo, apa dok yang paling, atau ada lagu yang saat ini lagi sering didengerin, lagi diputar-putar ulang mungkin? A Sky Full of Stars, Coldplay. Oke, coba nyanyiin dikit boleh? Boleh ya, dikit. Netizen itu langsung kabur semua deh. Please dikit dok, karena Dokter Panji nyanyi itu nggak akan ada di episode tayangan yang lain. Go, dikit guys, dikit. Dengerin hancur, nggak bisa. Ayo dok. Nggak bisa. Dok please, dikit aja dok, satu bait aja. No, tidak bisa ya. Failed guys. Failed saya untuk merayu Dokter Panji untuk nyanyi sebait. Failed. Oke, thank you dok buat questionnya. Sekarang kita akan beralih
ke pertanyaan dari netizen yang sudah disiapkan di Instagram Bocah Indonesia _ Jadi jangan lupa buat kalian yang belum follow Instagramnya Bocah Indonesia, langsung di follow sekarang. Oke, pertanyaan dari sebentar ya, sambil cek dari Sean. Ada yang komen, Dok, keren Dok Bocah Indonesia. Thank you, Sean. Thank you. Dari Bunda Vina, di Sunter dokter Objin yang paling humble dan yang baik itu yang mana ya? Kalau dokter yang nggak baik, nggak humble, nggak akan ada di Bocah Indonesia. Indonesia, Bunda. Jadi semua dokter di Bocah Indonesia itu sama ya, Dok, siapa? Ya. Dari Bunda Vita, Dok. Thank you, Bunda Vita, untuk question. Jangan lupa nanti datang ke Bocah Indonesia. Oke, Bun. Siapapun dokternya yang berjodoh dengan Bunda, ya. Selanjutnya nih, Dok. Dari Bunda Tika Sarjan. Apabila ada. Ada rencana buka klinik lagi nggak sih, Dok, selain di Jakarta dan Tangerang? Nah, ini mungkin yang buat di luar-luar daerah nih, Dok. Kadang-kadang kan pengen coba dong di mana gitu. Sayangnya untuk 2024 dan 2025 hanya di Jakarta dan Tangerang dulu. Ada sebenarnya yang pengen aku men-challenge Dokter Panji, tapi apakah ini possible atau tidak? Saya pengen men-challenge you, Dok, untuk ngomong ke random people, menanyakan adakah nyeri haid, dan kalau ada mungkin bisa datang ke Bocah Indonesia. You berani nggak menjalankan challenge itu? Mumpung kita lagi agak-agak macet kan, Dok, ya. Waduh. You know what I find? I feel that ketika kita menanyakan kepada seorang wanita, they are normally very insecure about it. Jadi pertanyaan sensitif juga ya, Dok. I feel it's a very sensitive topic. Tapi I feel many more people need to be open about it. Justru ketika kita mulai terbuka, kalau memang nyeri haid itu menjadi masalah besar untuk mereka, maka apa solusinya? We work from the problem to the solution. Itu penting. Yes. So I feel untuk kita tanya, it's no point. I feel we need to keep on educating. Yes. And people like you doing lots of public relations activities itu akan sangat membantu juga ya untuk edukasi, membuat gebrakan yang luar biasa untuk membangun pola pikir yang lebih terbuka. Oke. Pesan-pesan, Dok, untuk mereka ayah bunda dan siapapun yang nonton tayangan Tanya-Tanya Aja episode hari ini, apa, Dok? Mungkin buat para pejuang 2 garis juga, silahkan. Exercise every day. Jalan at least 10.000 langkah setiap hari. I know it's not easy, but we have to do it. And keep up a positive spirit. Smile. Yes, life is heavy. Life can be very stressful. Let's just try to be happy. Find happiness in the small things. Gitu. Find happiness in the small things. In the small things. Sometimes a cup of coffee, segelas kopi, segelas teh membuat seseorang happy loh. It's so simple, tapi you need to do what you need to do to find happiness, small happiness in life, in every single day. And every single day. Kunci adalah menemukan kebahagiaan. Nah, itu dia ya. Bagaimana kita bisa membahagiakan diri sendiri dulu, otomatis kita akan membagikan kebahagiaan juga untuk pasangan kita, untuk orang-orang sekitar kita. Nah, itu kuncinya. Thank you sekali lagi Dr. Panji atas waktunya. Dan sebentar lagi kita akan sampai ke tempat meeting. Selamat bermeeting dan sampai jumpa semuanya. Bye.